Pernah nggak sih, waktu ngaca, badan tuh kayak nggak seimbang gitu. Otot kanan sama otot kiri itu beda ukurannya. Kadang bisa jadi lebih besar yang kanan, kadang bisa jadi lebih besar yang kiri. Padahal udah sering banget nih latihan, tapi masih ada ketimpangan gitu antara otot kanan dan otot kiri yang nggak seimbang ukurannya. Nah, di video kali ini gue bakal bahas apa penyebabnya dan gimana cara ngatasinya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari gua. Kenapa otot kanan dan kiri bisa nggak seimbang? Alasannya, pertama, dominasi satu sisi. Secara alami, hampir semua orang punya sisi tubuh yang lebih dominan. Kalau kamu kidal, biasanya tangan kiri lebih kuat dibandingkan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya. Ini juga berlaku di latihan. Kalau kamu sering pakai satu sisi lebih banyak, otomatis ototnya berkembang lebih cepat. Yang kedua, teknik latihan yang salah. Pernah sadar nggak waktu latihan, misal shoulder press atau dips, kamu lebih banyak menekan dengan satu sisi. Ini sering terjadi tanpa kita sadari, terutama kalau satu sisi tubuh lebih kuat. Akhirnya, otot yang lebih lemah jadi makin ketinggalan atau tertinggal. Alasan yang ketiga, cedera atau kebiasaan postur. Kalau kamu pernah cedera di salah satu sisi tubuh, otot di sisi itu mungkin lebih lambat berkembang. Selain itu, kebiasaan postur yang buruk juga bisa bikin ketimpangan semakin jelas. Misalnya, kalau kamu lebih sering bersandar di satu sisi saat duduk, lama-lama otot di sisi lain lebih dominan. Alasan yang keempat, ketidakseimbangan aktivasi syaraf. Kadang ini bukan soal cuma kekuatan otot, tapi juga bagaimana otak mengaktifkan otot di kedua sisi. Kalau satu sisi lebih sering digunakan, sinyal dari otak ke otot tersebut lebih kuat dibandingkan sisi lainnya. Alasan kelima, pola latihan yang tidak seimbang. Misalnya, kalau kamu sering latihan barbel tapi jarang latihan dumbbell, bisa jadi salah satu sisi tubuhmu lebih banyak bekerja dibanding sisi lainnya. Barbel memungkinkan tubuh untuk mengompensasi dengan sisi yang lebih kuat, sementara dumbbell memaksa kedua sisi bekerja sama. Terus, gimana cara memperbaiki otot yang nggak seimbang? Oke, sekarang kita masuk ke solusinya. Jangan khawatir, masalah ini bisa diperbaiki dengan strategi yang tepat. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, gunakan lebih banyak latihan unilateral. Latihan unilateral adalah latihan yang melatih satu sisi tubuh secara terpisah. Dengan latihan ini, sisi yang lebih lemah nggak akan bisa bergantung pada sisi yang lebih kuat, sehingga bisa berkembang dengan lebih baik. Yang kedua, mulai dari sisi yang lebih lemah. Kalau otot kiri lebih kecil, mulailah latihan dengan sisi kiri dulu. Kenapa? Apa alasannya? Karena di awal latihan kamu masih punya tenaga maksimal. Dengan begitu, kamu bisa memastikan sisi lemah mendapatkan beban dan repetisi yang cukup sebelum kelelahan. Yang ketiga, samakan repetisi dan beban. Jangan biarkan sisi dominan melakukan lebih banyak repetisi atau mengangkat beban lebih berat. Misalnya, kalau tangan kiri cuma sanggup angkat dumbbell 10 kilo sebanyak 10 repetisi, maka tangan kanan juga harus melakukan hal yang sama meskipun terasa lebih ringan. Yang keempat, tambah volume latihan untuk sisi yang lebih lemah. Salah satu cara efektif untuk mengejar ketertinggalan adalah menambah volume ekstra untuk sisi yang lebih lemah. Misalnya, kalau biasanya kamu latihan cuma 3 set untuk kedua sisi, tambah 1-2 set ekstra hanya untuk sisi yang lebih kecil atau yang lebih lemah. Yang kelima, perbaiki teknik dan mind muscle connection. Mind muscle connection adalah kemampuan untuk benar-benar merasakan dan mengaktifkan otot yang sedang dilatih. Saat melakukan latihan, fokuskan pikiran untuk merasakan kontraksi di satu sisi yang lebih lemah. Kadang kita nggak sadar kalau otot sisi lemah kurang aktif karena teknik yang kurang tepat. Yang keenam, gunakan cermin atau rekam latihanmu. Kadang kita nggak sadar kalau teknik latihan kita kurang simetris. Coba latihan di depan cermin atau rekam video saat kamu latihan. Dari sana, kamu bisa melihat apakah ada ketimpangan dalam gerakan yang bisa diperbaiki. Ketujuh, jangan terburu-buru. Memperbaiki ketidakseimbangan otot butuh waktu. Jangan frustasi kalau dalam beberapa minggu belum ada perubahan signifikan. Yang penting akan tetap konsisten dengan latihan yang lebih fokus ke sisi yang lemah. Nah, pertanyaan yang sering muncul nih, Bang, kalau pakai mesin gym lebih sering, otot bisa lebih seimbang nggak? Sebenarnya nggak juga.
Mesin gym seringkali membuat kedua sisi tubuh bekerja secara bersamaan, yang bisa bikin sisi lebih kuat tetap mendominasi. Makanya, latihan dengan dumbbell dan gerakan-gerakan unilateral lebih disarankan. Terus kalau udah nggak seimbang dari lahir, masih bisa diperbaiki nggak? Tentu saja bisa, meskipun beberapa orang punya sedikit perbedaan anatomi secara alami. Ketidakseimbangan karena latihan dan kebiasaan masih bisa diperbaiki dengan cara yang tepat. Terus berapa lama sampai otot kanan kiri bisa seimbang? Ini tergantung dari seberapa besar perbedaannya. Kalau ketimpangannya nggak terlalu parah, bisa terlihat perubahannya dalam beberapa bulan. Tapi kalau perbedaannya cukup signifikan, mungkin butuh lebih banyak waktu. Yang jelas, semakin konsisten kamu latihan, semakin cepat progresnya. Kesimpulannya, kalau kamu ngerasa otot kanan dan kiri nggak seimbang, jangan panik. Itu adalah hal yang cukup umum dan masih bisa diperbaiki. Kuncinya adalah fokus pada latihan unilateral. Mulai latihan dari sisi yang lebih lemah, samakan repetisi dan beban. Tambah volume ekstra untuk sisi yang lebih lemah, perbaiki teknik dan fokus pada mind muscle connection. Gunakan cermin atau rekam untuk mengevaluasi gerakan. Jangan buru-buru dan tetap konsisten. Nah, gimana? Dengan nerapin strategi yang tadi udah gua jelasin, kamu masih bisa untuk tetap memperbaiki otot yang nggak seimbang antara kanan dan kiri. Jadi, nggak ada alasan buat nyerah, tetap konsisten olahraga.